Assalamualaikum. Oke, kita lanjut ya pelajaran kita. Di video ini kita belajar mengenai Vue.js. Untuk studi kasus, ini ya, code application seperti yang telah kita buat dengan project sebelumnya menggunakan Laravel. Jadi Laravel sebagai backend-nya. Nah, front-end-nya kita gunakan Vue.js saja ya, sebagai latihan. Oke, silakan teman-teman ke situs resminya vuejs.org. Nah, kemudian di sini ada feed.js.dev. Nah, untuk instalasi Vue.js, saat ini kita bisa gunakan salah satunya tools yang bisa kita gunakan yaitu feed.js. Oke, untuk membuat sebuah aplikasi front-end. Ini ya, bisa dilihat front-end tooling gini. Nah, atau teman-teman bisa juga menggunakan Vue CLI, bawaan dari Vue.js. Jadi, perbedaannya apa antara Vue.js dan feed.js ini? Nah, Vue.js, ini kan bahasa framework ya, JavaScript. Jadi, untuk menginstal Vue.js, itu dia menggunakan Vue CLI, yang dari Vue ya. Nah, kemudian ada lagi sebuah tools, namanya feed.js ini ya, feed, dibilang sebagai next generation, untuk front-end tooling. Jadi, untuk development, kalau kita gunakan Feed, itu jadi lebih cepat. Nah, jadi Feed.js ini bukan hanya dibatasi untuk Vue.js, tapi untuk semua front-end ini ya, JavaScript. Oke, jadi seperti React, misalnya Svelte, nah itu kita bisa gunakan Feed.js kalau kita mau install. Lalu perbedaannya apa? Teman-teman bisa lihat di situs ini ya. Oke, ini ya, enterpriseview.dev. Nah, kita bisa lihat. Oke, teman-teman bisa lihat apa ini feed, kemudian apa itu Vue CLI, command line interface. Nah, lalu kalau pertanyaannya kapan kita gunakan feed atau Vue CLI? Nah, ini kapan? Jadi untuk development speed, jadi jika kita ingin cepat saat development, misalnya hot reload, nah ini feed is great choice. Jadi feed sangat disarankan di sini. Dan untuk saat ini ya bagusnya kita gunakan feed saja. Tapi ya pilihan lagi ya. Nah, kemudian kalau dari sisi tooling ekosistem, dari sisi plugin atau tools ya untuk Vue.js, nah kita bisa pakai Vue CLI. Ya, semisal kebutuhan router, Axios, untuk ambil data ya atau Pinia. Nah, itu kita bisa gunakan Vue CLI. Oke. Nah, tapi di sini disimpulkan yang akan direkomendasi yaitu Feed. Oke, jadi memang Feed bisa dibilang ini ya, sangat-sangat cepat dibanding Vue CLI. Oke, nanti kita bisa lihat perbedaannya. Oke, kita langsung aja. Kita ke project di mana project Vue kita akan kita install. Oke, di sini kita install pertama kali menggunakan ini ya, Vue CLI. Jadi kita bisa ke ini, tutorialnya, dokumen, kita ke guide. Oke, coba quick start. Nah, jadi seperti ini ya. Ada npm create Vue.js. Bisa pakai pnpm, yarn, atau ban. Nah, kita pakai ini aja. Copy. Oke, lalu di sini kita punya project ya, latihan Vue. Nah, kita paste aja di sini. Oh ya, sebelumnya teman-teman sudah harus punya ini ya, npm. Jadi silakan download di ini. Nah, ini ya, silakan di download. Oke, kita bisa enter. Nah, di sini kita akan diminta untuk nama projectnya. Kita buat saja semisal food front end.
view ya. Oke, seperti ini kita enter. Nah, akan diminta add TypeScript. Jadi kita mau gunakan apa nih? Bahasa apa nih? Kita no saja. Kita akan gunakan yang JavaScript ya. Oke, add JSX support. Kita no. Nah, tambahkan view router untuk router ya. Jadi kita bisa yes atau no. Panah kiri atau panah kanan ya. Nah, di sini kita yes. Nah, kemudian tambahkan pin ya untuk state management. Kita bisa yes juga. Kalau teman-teman pilih no boleh juga ya. Nanti view routernya atau pinianya nanti, itu nantinya kita masih bisa install lagi. Jadi kita install tersendiri nih ya, router maupun VINIA. Tapi kalau mau dari sini bisa juga ya. Jadi sekalian ya. Oke, kita enter. Nah, tambahkan feeds untuk testing. Kita bisa no saja, tidak masalah. Nah, ini end-to-end testing solution. Kita no. Aslin, no. Oke, tambahkan view DevTools. Untuk debugging, ya kita no saja. Oke, jadi selesai ya. Jadi modulsnya sudah ada di sini ya, di dalam project Food Front End View. Nah, kita lanjut dengan feed coba. Kita buat untuk feed ya. Kita buat terminal baru saja. Oke, di sini kita akan gunakan feed untuk create project view kita ya. Jadi teman-teman bisa lihat di feed sini kita ke guide, started. Oke. Nah, seperti ini ya. npm create file latest ini kita copy. Paste. Oke, kita enter. Oke, kita bisa enter langsung ya. Nah, project name-nya apa nih? Jadi seperti yang ini ya. Kita buat project name, kita kasih aja feed food application. Oke. Kita enter. Nah, lalu berikutnya, nah ini ya. Front end-nya ada vanilla, ada view, ada React, Lead, Svelte, Solid, Quick, dan others. Jadi kita ke view ini, enter. Nah, di sini kita gunakan aja JavaScript. Kita enter. Oke, selesai. Jadi kita bisa masuk ke sini, find, put up, enter. Kita npm install. Nah, kemudian kita bisa cek ya perbedaan antara keduanya nih saat kita install. Oke, kita enter. Oke, sudah selesai. Nah, berikutnya kita lanjut dengan yang ini, cd food, front end view. Kita clear dulu. Lalu npm install. Kita enter. Oke, jadi bisa dilihat. Nah, ini ya. Ini 14 detik dan ini 31 detik. Nah, tapi di sini 32 package. Oke. Yang di audit 33 package. Yang ini hanya 28 kan. Karena ya view CLI tadi kita gunakan router dan pinia ya. Kalau di sini ini belum ada nih, belum ada router dan pinia. Jadi ini masih polos ya. Oke, selanjutnya kita coba running npm run dev. Oke, lalu di sini ya. npm run dev. Enter. Oke, bisa dilihat ini 174, 173 yang di view CLI ya. Oke. Jadi kita bisa lihat localhost 173. Nah, ini yang menggunakan view CLI. Kemudian kalau yang localhost 174
Nah, ini yang menggunakan Fit ya, plus view nih ya, ini. Oke, bisa dilihat tampilannya kayak gini. Nah, kemudian kita coba lihat size dari masing-masing project ya. Oke, jadi bisa dilihat ini yang menggunakan view CLI 43, ini yang menggunakan Fit 42. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi kembali lagi, silakan mau gunakan yang mana, view CLI silakan, mau menggunakan Fit silakan. Nah, nanti di latihan kita akan gunakan project yang kita create menggunakan Fit.js. Oke, begitu ya. Jadi cukup sekian latihan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pelajaran kita di video berikutnya. Salam programmer.